Shalom, selamat malam semuanya. Sehat? Sehat semuanya? Tadi cerita soal pesawat, saya ingat harusnya tukeran sama Pak Gembala. Saya melayani di Pekanbaru kalau nggak salah. Paginya itu AirAsia hilang, dan saya pesawatnya satu jalur dengan AirAsia. Sampai di Pekanbaru orang heboh, AirAsia jatuh, AirAsia jatuh. Saya harus pulang saat itu juga karena pagi-pagi ada syuting. Jadi dari Metro TV telepon par sore, karena saya harus langsung balik. Metro telepon, "Ngol, lu jangan ngotot berangkat. Nggak apa-apa, lu nggak akan pernah kena penalti kalau lu nggak jadi syuting. Yang penting kita udah tahu bahwa lu ada di luar kota." Terus dari manajemen juga marah-marah, dari Falcon juga udah ngomong, "Jangan naik pesawat, jangan. Takutnya ntar lu nyusul." Nyampe ke bandara, saya ngotot pulang. Di bandara ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya nggak jadi penerbangan karena cuaca hujan. Tapi saya bilang enggak, saya kebetulan orang Manado yang otaknya agak miring. Saya bilang begini, "Tuhan, ngana mau bawa kemana tak iko." Itu artinya, Tuhan lu mau bawa gua kemana, gua ikut. Tetap naik pesawat, bener goncangan kenceng. Udah mikir kalau meninggal pasti agak masuk surga, susah masuknya ya. Karena kekristenan harus ingat, situ masuk di dalam apa di luarnya. Kalau orang aneh mikir ya udahlah, yang penting di surga, di luar juga nggak apa-apa. Ya kan, karena kalau di dalam surga kerjaannya cuma nyembah Tuhan, enak di luar masih bisa main QQ. Dan saya sebelum stand up, saya mau bersaksi dulu. Saya dari Manado tahun 98. Saya target ke Jakarta mau sekolah pendeta. Saya masih ingat banget, masih banyak saksi hidup. Saya dari Manado udah pamit semua pendeta di Manado mau ke Jakarta mau jadi pendeta. Sponsor yang bawa orang kaya nyampe Jakarta, sponsor kabur. Kaburnya juga halus. Dia bilang sekolahnya kita udah telat mendaftar. Jadi saya ditanya, "Kalau lu mau sekolah musik gereja, lu mau main apa?" Saya bilang saya suka main drum. Jadi katanya mau didaftar di Proskuneo di Bandung. Hari itu terakhir saya bertemu dengan sponsor, dan tidak pernah bertemu dengan sponsor sampai hari ini. Cuman sponsornya udah tahu kalau saya jadi artis, sponsornya stres di Amerika. Tapi semua saya kenal Pak Yusak juga nggak sengaja. Saya adalah seorang stand up komedian terlaris dan terkaya di Indonesia. Ya, dulu saya dari hidup di pinggir jalan. Tahun 98 saya jual koran di Tugu Tani. Saya kenal banget sama Seset, karena kebetulan Ibu Rohani adalah mamanya beliau. Dan saya malu untuk minta tolong ke siapapun. Saya jualan koran di Tugu Tani. Tapi satu hal yang saya nggak pernah lupa adalah 10% dari penghasilan saya bawa buat gereja. Sampai sekarang. Saya sekarang target dari Metro TV setiap bulan penghasilan saya 285 juta. Dan itu tercukupi selama 4 tahun. Bahkan lebih, Desember kemarin 680. Permasalahannya adalah perpuluhan. Ya, kalau mungkin cuma 1 juta 2 juta perpuluhan berasa enak ya, cuma 200 ribu. Ini 300 juta. Berapa kita bawa ke gereja? Stres kan? Saya ngalamin jujur, saya stres berat. Saya sampai telepon Ibu Gembala, "Bu, 5 juta aja boleh ya, Bu?" Serius, saya tidak pernah nambah atau ngurangin. Saya bilang sama Metro, saya harus menyisihkan 3 hal dalam duit saya. 10% buat Tuhan, 2,1 buat diakonia, 12,8 buat pajak. Sisanya saya hidup dari situ dan berkecukupan sampai saat ini. Tuh, Anda mau diberkati Tuhan, ingat loh, saya sampai ngomong sama Ibu Hana, sebenarnya Tuhan gak butuh duit kita 10%, karena Dia yang ciptakan langit dan bumi. Tetapi kenapa Dia minta? Karena Dia mau lihat Anda taat atau tidak. Kalau Anda taat, belajar dari Petrus. Petrus sama Tuhan Yesus pekerjaannya tukang kayu. Petrus pekerjaannya nelayan. Sekali waktu Yesus naik perahu, dan Dia bilang sama Petrus, "Bertolaklah ke seberang dan tebarkanlah jalamu." Petrus ngomel kalau Anda baca Alkitab. Tuhan, udah dari pagi Tuhan, udah siang kiri kanan kita cari, nggak ada isinya Tuhan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dikala Petrus tebar jala, penuh tidak? Penuh.
Anda mau diberkati Tuhan? Belajar memberi. Sampai sekarang. Komik 8, saya punya film Komik 8 kemarin tayang. Komik 81, 2 minggu penontonnya nyampe 1,6 juta penonton. Cuman 2 minggu. Filmnya tayang cuman 1 bulan di bioskop, turun, langsung dapat penghargaan dari Jokowi sebagai film terbanyak penontonnya selama 2014. Dan masuk film kedua sejak dari pertama di Indonesia ada film cuman 2 minggu nyampe 1,6. Kedua pertama tuh Habibie. Nah itu nyampe. Dan ini komik 2 nih tayang 15 Juli nanti. Tapi dengan saya posisi jadi artis di daerah saya nggak dianggap. Saya di Jakarta tadi mau kesini pun orang udah banyak minta foto. Tapi dikala saya pulang Manado, darah Yesus nggak ada. Serius. Saya naik pesawat gitu turun di bandara, nggak ada, serius. Ke Medan orang rebutan minta foto. Tapi dikala kita pulang kampung, nggak ada, serius. Saya sampai telepon Pak Gilbert, telepon Papi Gilbert, Pak Ceh, ini kok Mongol nggak ada yang minta foto ya? Pak Gilbert cuma jawab begini, Mongol jangan ngana lupa, di Alkitab pun Tuhan Yesus nggak dikenal di kampungnya. Nah apalagi elu. Oh iya benar juga di satu sisi ya. Satu sisi benar. Kedua, saya adalah stand up komedian satu-satunya di Indonesia yang tidak pernah malu mengakui bahwa saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Coba silakan cek. Nggak ada, saya nggak pernah malu sama Mario Teguh pun saya gak ribut. Saya nggak takut karena ini iman saya. Tapi saya adalah stand up komedian yang paling sering diajak ribut sama pendeta. Saya baru habis di sidang 24 hamba Tuhan di Cikini. Cuman gara-gara saya ngomong di televisi bahwa sekarang di Indonesia banyak pendeta bodoh. Ini pendeta ngamuk coy. Masa kami biji mata Allah lu bilang kami ini bodoh? Saya nanya, nah saya bijinya siapa pak? Kan sama aja pak. Kenapa tahu kenapa saya bilang pendeta bodoh? Karena pendeta kalau berdoa setiap kali ibadah minta Tuhan suruh datang. Coba lu ke gereja, selalu pendeta doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini. Coy jangan dipanggil. Kalau Tuhan datang kiamat. Iya benar kan Alkitab lo ngomong Tuhan datang apa yang terjadi? Kiamat. Jangan dipanggil. Karena Tuhan kita bukan tecelup naik turun naik. Bukan. Tuhan kita udah di sorga. Lu suruh turun nama lu siapa? Nggak boleh. Yang sekarang kita panggil adalah Roh Kudus, bukan Tuhan Yesusnya. Nah kalau dia turun siapa yang jaga di atas? Nggak boleh. Jadi pendeta marah. Kedua, saya sempat ditegur oleh Bama Kristen Jawa Timur gara-gara altar call. Pendeta salah ngomong kalau Anda sakit, taruh tangan kanan Anda di dada, taruh tangan kanan di bagian yang sakit pada tubuh Anda dan angkat tangan kiri Anda kepada Tuhan. Salah kalimatnya. Karena kalau kita sakitnya jantung enak tuh tangan kanan. Bayangkan kalau embeyen. Masa mau begini? Kan ya lucu itu. Ketiga, saya ngomong di Metro TV. Kekristenan sekarang banyak copet. Entah di GPCC konon kabarnya ada yang hilang HP. Di Tiberias banyak banget orang hilang HP. Kenapa hilang HP? Karena kita doa tutup mata. Di mana di Alkitab ada ayat tutup mata? Tidak. Di kitab perjanjian lama angkat tangan, Tuhan turun tangan. Matius 6 tentang hal berdoa yang disuruh tutup itu bukan mata, pintu dan jendela. Nah lu tutup mata, sedangkan gereja, apalagi saya orang Manado, aduh darah Yesus, berdoa lama. Provinsi paling lama berdoa di Indonesia adalah Sulut. Bayangkan doa makan sampai nasi dingin belum amin. Tuhan, Engkau yang mulia, dingin tuh nasi. Bayangkan kalau di gereja doanya begitu, nggak usah dihipnotis, hilang sendiri bro. Saya dimarahin pendeta, jadi menurut Pak Mongol, jadi kita doa harus buka mata, itu juga nggak bagus. Tahu-taunya ibadah di Kuta Bali. Ayo,
Tuhan kau berkati acara kami. Lewat bule pakai bikini. Oh pasti laki, haleluya. Jika enak. Jadi doa yang benar tutup mata apa buka mata? Buka tutup. Loh, ada ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu berjaga. Loh, saya pernah masuk asrama di gereja GPDI. Kita dibagi ikan, dapat ekor kan kita senang. Oh haleluya, daging semua. Mari kita berdoa. Amin. Darah Yesus. Wih, mujizat nyata kepala, bro. Kita nuduh dosa, nggak nuduh hilang ikan gua. Nah, tutup satu, buka satu, selesai. Nyana kote yang pancuri. Dan saya bersyukur sampai saat ini tetap Tuhan pakai udah 4 tahun. Dan saya bersyukur saya tidak pindah gereja. Saya tetap di gereja saya, jemaatnya cuma 79 orang. Di Sunter GBI juga. Tetapi semuanya nenek-nenek. Yang anak muda cuma 6 orang. Pemain keyboard, pemain gitar, drummer, 2 penyanyi sama saya. Kita cuma berenam anak muda, sisanya oma-oma. Tugas kita bukan cuma pemain musik, nganterin pulang. Bayangkan stand up komedi termahal nganterin nenek-nenek, nggak ada masalah. Itu bagian dari pelayanan. Yang bikin kita kesel di gereja adalah nggak bisa ngundang artis. Bukan nggak bisa bayar, perpuluhan saya gede. Permasalahannya jemaatnya gereja saya disuruh nyanyi lagu cepat, nggak ada yang berdiri. Kita coba-coba lagu yang ku kan terbang tinggi di awan, duduk semua. Nah kita bingung, terus maunya lagu apa? Cai Mecu. Jadi dari gereja udah 13 tahun sampai sekarang lagu andalan adalah Cai Mecu. Cai Mecu, haleluya. Cai. Beneran, coba sekali-sekali ke gereja saya, stres bener. Beneran, jemaatnya begitu. Giliran persembahan gak ada orang di kursi. Semua antri di toilet mau pipis. So bingung ini. Tapi kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh pindah gereja cuman karena kita jadi selebriti. Tetap dimanapun kita bergereja karena iman bertumbuh di gereja Anda. Mujizat terjadi di gereja Anda, tidak di gereja orang. Karena semua gereja punya mujizatnya. Ingat, mujizat sumbernya dari Yesus Kristus. Minyak cuman wadah. Kalau Anda berhala minyak, Anda lebih berdosa daripada orang berdosa. Saya tinggalnya di Pondok Jaya di Mampang. Kalau Mampang banjir, cuma daerah saya yang kena. Sebelah jemaat gereja ampe ampa botol minyak urapan air tetap masuk. Nganape bodok ibu. Oh nggak boleh begitu Pak Mongol. Kami tetap yakin kami nggak akan kena air. Tetap bu, kita alur air. Kecuali ibu punya tongkat Nabi Musa. Ibu nggak akan kena air. Terakhir, saya adalah stand up komedian mendapatkan sebuah mobil Alphard dari sebuah perusahaan internasional karena saya ngomong di TV bahwa mereka adalah penghasil tolol pon di dunia. Ya, jadi yang punya smartphone jangan percaya handphonemu smart. Karena tidak semua smartphone itu smart. Ada smartphone yang tolol pon. Materi ini udah didaftarkan di Departemen Hak Cipta. Jadi kalau ada yang make harus bayar saya 2,1 M. Ya kan didaftarin coy. Ya bener. Kenapa? Kita mau bukti handphone Anda smartphone atau tolol phone. Mau bukti? Mau? Cari. Coba pegang HP-nya. Ini serius. Pak Yusa kame buhana sampai kaget, gila lu agak sencing dikit ya ngol nggak apa-apa lah, sencing boleh yang penting jangan hempen ya. Yuk cari kalkulator di HP. Ini serius, ini nggak bohongan, saya dapat Alphard. Nggak pernah saya pakai, saya sewa karena muka nggak matching. Bener, saya punya Alphard ulang tahun Pak Pendeta Benita Timu di Grand Hyatt, saya make Alphardnya ke lokasi ke Grand Hyatt, yang bukain pintu ngomong, oh gantian sopir ya bang. Wah bingung, padahal mobil gua kok dikirain gua sopirnya.
Udah ketemu kalkulator? Udah? Pencet angka 9. Udah? Pencet kurang. Udah? Pencet 9 lagi. Jadi 9 kurang 9. Sudah? Pencet kali. Sudah? Pencet angka 2. 9 kurang 9 kali 2. Pencet sama dengan. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, kejujuran Anda membuat Anda diberkati. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, yang jawab minus 9 angkat tangan. Oke, berarti yang minus 9 adalah handphone yang paling pinter. Karena yang jawab 0 adalah tolol pon. Berarti ibu pakai BB ya? Pakai Nokia ya? Iya. Nokia dan BlackBerry akan jawab 0. Tetapi yang jawab minus 9 coba angkat tangan. Oke, kita mulai lagi dari pertama. Jangan bangga dulu mentang-mentang minus 9. Kenapa minus 9 yang benar? Karena aljabar law harus kali dulu baru tambah, baru kurang. Oke, mulai dari pertama pencet angka 4. Pencet kali. Sudah? Pencet tambah. Pencet sama dengan. Yang jawab 4 angkat tangan. Ada 1. Yang jawab 8 angkat tangan. Nah. Yang jawab format salah angkat tangan. Android. Yang jawab sintaks error angkat tangan. Berarti handphone Anda masih tolol pon. Karena 4 kali tambah jawaban yang benar adalah kenyang. Tapi saya mau ngasih tahu buat Anda, satu HP yang tidak akan pernah menjawab pertanyaan Anda. 4 kali tambah cuman 1 HP di dunia yang tidak akan pernah mau menjawab. Dan handphone tersebut adalah BlackBerry tipe 10. Serius. Beli Q10 atau Z10 atau Porsche yang baru, dia tidak akan pernah menjawab. Karena hukum aljabar 4 dikali tambah nggak boleh dijawab. Dan saya dapat Alphard dari mereka. Dan saya bersyukur semuanya terjadi. Saya dulu dekat sama Seset. Set nih cuman karena dia di Bintaro, saya di Jakarta Utara. Saya nggak pernah ke rumah Bintaro. Mami masih tetap ada, masih tetap telepon, masih tetap bangga bahwa ternyata ada anaknya yang mungkin dia didik secara rohani. Saya dulu dekat dengan Pak Jeffrey. Kita tetap jalan. Saya juga sampai sekarang tetap tidak pindah keyakinan. Teman saya pemain band pindah agama, pindah keyakinan. Saya cuma bilang ya biarin aja, karena mungkin matanya belum terbuka. Kalau saya udah terbuka karena hidup di pinggir jalan. Setelah saya jadi artis tidak harus berubah, karena muka saya tidak matching untuk berubah. Saya memakai apapun gak ada yang percaya itu original. Serius. Kemarin di Senayan City di gereja ada yang hilang HP. Ini beneran, ada manajer saya, ada asisten saya. Lagi ada yang hilang HP. Semua jemaat yang lagi nggak berdoa ngeliat saya loh. Dan gue bilang, aduh Tuhan, ini berarti gimana nih? Ini kayaknya nggak boleh ke gereja gue muka begini. Dan saya kebetulan deket sama Tompi, dia juga dokter bedah. Dia bilang ada beberapa dokter bedah, termasuk anaknya Pak Sudarmono. Dia bilang, Ngol, hidung lu yang kita perlu bedah. Yang lain udah cukup. Cuman masalahnya Tuhan taunya saya pesek. Ntar kalau rubah terus tau-taunya meninggal, Tuhan kok gua mati? Ya ampun, itu lu Ngol, gua lupa, ya ampun. Jadi jangan dirubah. Tuhan tahu kita yang lahir begini udah begini aja, ya kan? Terakhir banget, yang percaya Indonesia negara kaya, coba angkat tangan. Saya satu-satunya stand up yang pernah tampil di depan Presiden RI di Kongres Partai Komunis di Cina. Tampil 10 menit 110 juta. Pulang Indonesia stres berpuluhan. Yang percaya Indonesia negara kaya coba angkat tangan. Yang lain kurang yakin. Saya mau ngasih tahu buat Anda, Indonesia masuk 4 negara besar penghasil emas di dunia, 2 negara besar penghasil batu bara terbesar di dunia, negara pertama penghasil timah terbanyak di dunia, negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia, negara kedua penghasil cabai terpedas di dunia,
Ini serius. Cabai rawit adalah cabai terpedas setelah cabainya Meksiko. Dan Indonesia negara penghasil cabai termahal di dunia. Itu cabai-cabean. Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil setan tertinggi sekolahnya di dunia. Coba nonton film horor luar negeri, belum tentu setannya sarjana. Tetapi Indonesia punya suster ngesot. Beliau S1. Karena sebelum jadi suster ngesot kuliah di Akademi Keperawatan. Ya kan? Tapi kenapa orang Indonesia khususnya Kristen takut sama setan? Simple, karena Anda kurang makan babi. Yang makan babi angkat tangan. Kenapa kekristenan harus makan babi? Karena dengan Anda makan babi, Anda orang hebat. Anda lupa Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana, bos? Berarti babi ada apa, bos? Ada setan. Dengan kita makan babi, kita makan apa? Ya sudah selesai, Pak. Solusi Anda tidak didekatin setan, makanlah babi. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan setan, gak usah ditengking, Pak. Cuman ngomong, ya ampun lu doang, malu aja gua makan. Kabur setannya. Tapi ada 3 hal dari Indonesia yang gak enak. Pertama, Indonesia negara terjorok di dunia. Jorok di mana, Pak? Ngupil. Saya pernah manggung di Beijing, di Hong Kong, di Singapura, Thailand, Aussie, Malaysia. Indonesia udah gak kehitung. Kelakuan orang luar kalau ngupil enak, ambil, buang. Indonesia tidak. Ambil, dia goyang. Bahkan gue pernah lihat jenderal goyang loh, bro. Bigu, pelintir. Di mana dibilang jorok, buangnya. Orang bule begini Indonesia nitip. Mana aja. Kadang baju temen pun dihajar. Kedua, apa yang dinyatakan jelek dari Indonesia oleh orang luar? Buang angin alias kentut. Orang Indonesia nggak bisa, orang bule tuh cuek, Pak. Orang bule kalau dia mau kentut, jalan kentut aja, put. Kita Indonesia nggak boleh. Karena kalau kita buang angin dianggap nggak sopan. Tapi kita nggak boleh dengar orang buang angin. Di toilet di mall ada yang bunyi, kita yang di luar yang stres. Siapa itu ya? Di MKG banyak, Pak. Di MOI juga ada. Orang bunyi put. Darah Yesus siapa itu? Pakai alasan cuci tangan. Nungguin orangnya keluar. Orang Indonesia, dan dikala orang itu keluar cuma satu komennya. Oh elu. Ini jorok, Pak, jorok. Ketiga yang gak enak terakhir dari Indonesia. Indonesia soal ngusir setan tadi saya lupa. Anda tahu mau ngusir setan kalau namanya suster ngesot pakai apa? Nggak usah pakai macem-macem, Pak. Paku payung aja. Lu taruh di lantai. Set. Stres suster ngesotnya, goblok ada paku. Ngusir apa lagi, Pak? Pocong. Nggak usah dibacain Alkitab, Pak, dia budek. Kan dimasukin kapas. Diikat. Lu mau bacain pakai ayat kursi? Percuma, nggak denger, Pak. Ayat Alkitab pun dia nggak denger. Ngusirnya pakai apa, Pak? Portal. Lu pasang portal, dia nggak bisa lompat, dia balik, Pak. Ya kan? Tepuk tangannya. Terakhir banget yang paling nggak enak. Ini nggak paling nggak enak, dan saya mungkin berharap guru sekolah minggu harus ingat lagu-lagu ini. Bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Lagu pertama Burung Kutilang. Kita ingat lagunya, Di Pucuk Pohon Cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Ya, gua beli tuh burung, bro. Gue orang paling penasaran, sumpah. Gua beli tuh burung kutilang, harganya 210.000, gua ingat banget.
sampai dia mati nggak bunyi trililin. Serius Pak, ini lagu paling bodoh Pak. Kedua, menanam jagung. Cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Saya udah pernah nanya dari Sumatera sampai ke Sorong Papua, bagaimana cara menanam jagung. Ternyata cuman pakai kayu. Cek, masuk, selesai. Ini ngapain nyangkul? Ini lu mau nanam jagung apa jenazah Pak? Nggak masuk di akal Pak. Kok sampai harus segitu dalam Pak? Saya udah nanya. Nanam jagung kedalaman mati jagungnya Pak. Emang begitu? Belum bintang kecil di langit yang tar pulang setelah khotbah, setelah doa berkat keluar, lihat ke atas. Biru apa hitam Pak? Hitam. Kalau situ ngotot biru, Anda buta warna akut Pak. Perlu dilasik matanya kalau begitu. Banyak lagu yang gak masuk di akal, tapi tetap dinyanyiin, termasuk balonku ada 5. Berapa warnanya? Berapa warna balonku ada 5? Ya 5, udah judulnya balonku ada 5. Warna pertama warna apa Pak? Merah. Nggak mikir Pak kalau dari merah jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meletus 6, oneng. Lu bener PA kalau sampai bilang 5. 6. Warna pertama itu hijau. Tapi kenapa nggak boleh dinyanyiin anak kecil? Kalimat keduanya, meletus balon hijau, hatiku sangat. Bayangkan anak 5 tahun loh Pak, cuman gara-gara balonnya pecah di hatinya kacau. Gimana putus cinta Pak? Sutet dinaikin Pak. Nggak boleh Pak. Kedua lagi, itu mengajarkan anak kecil dari kecil posesif. Balonku tinggal 4, ku pegang. Tuh posesif. Kalau enggak bapaknya sama ibunya pelit. Orang tinggal beli balon gopek, susah amat sih Pak. Jangan terlalu pelit. Terakhir saya dimarahin oleh Papi Gilbert, karena Anda boleh cek di YouTube, saya pernah bilang bahwa beliau nggak mungkin masuk surga. Dimarah-marah tahu, dia hotline kan ngomong, ada anak gua yang satu bilang gua nggak masuk surga, bilang sama tuh anak, gua punya pintu khusus. Saya bilang, kenapa Pak Gilbert nggak masuk surga? Karena pintu surga sempit. Jadi Anda yang gemuk, tobat Pak, tobat makannya. Anda yang badan gemuk gak mungkin masuk surga Pak, karena surga pintu sempit. Mau ngikut Kolose pengangkatan, 1 malaikat 4. Nah kalau Anda kegemukan, malaikatnya yang gila gede banget. Malaikat sebelum angkat dia laporan, bos gede. Dari surga teriak, gak usah lu bawa, lu titip. Nah ribet. Jadi tolong yang hari ini gemuk kurusin Pak. Pintu surga sempit buat Anda. Yang penting buat semua yang hadir hari ini udah nggak stand up. Bu, Pak, dukung pelayanan gereja Anda. Jangan pindah cuman karena mau nyari yang namanya mujizat. Jangan pindah karena gembala Anda agak nggak perhatian dengan Anda. Jangan pindah cuman karena ibu gembala pakai perhiasan baru. Karena gereja kalau ibu gembala pakai emas baru, ribut di belakang. Ribut, aduh itu perpuluhan gue tuh, aduh. Jangan ribut. Biarin, karena Anda bukan anggota KPK sorga. Biarin, pengembalaan akan bertanggung jawab terhadap jemaatnya. Tetapi kalau Anda mau bertumbuh, dukung gembala sidang saudara, doain beliau, karena mereka pun manusia sama seperti kita. Nah kalau Anda minta doanya sama Pak Gembala, nah Pak Gembala minta doanya sama siapa? Ya sama kita, supaya sinergi, supaya saling ada merasa bahwa oh ya udah gue anggota gereja. Ingat, gak usah
pindah gereja. Saya sampai sekarang tidak mau pindah gereja, karena saya tahu gereja saya melarang yang namanya rokok. Jangan merokok. Memang di Alkitab nggak ada, Pak. Ada cuma di pompa bensin. Gereja pakai ayat tubuhmu bait Allah. Pak, nggak kena. Nggak selamanya orang ngerokok dirusak bait Allah. Orang juga nonton film bokep tetap rusak bait Allahnya. Tetapi pakai ayat Ayub, Pak, ada di kitab Ayub. Orang yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Nah sekarang mau nanya, Anda ngerokok keluarin asap dari mana? Dari mulut. Supaya nggak keluar dari mulut, lu telan tuh asap. Ya kan, karena kalau dikeluarin Tuhan bilang keji di mataku. Jadi lebih solusinya jangan merokok. Kedua, jangan pakai narkoba. Ketiga, jangan seks bebas. Saya udah punya putri satu. Saya nggak mau nakal karena saya nggak mau gara-gara saya anak saya yang menerima akibatnya. Boleh cek semua, saya mau manggung di luar kota tidak pernah ada request cewek ini cewek itu. Padahal artis tuh ada begitu, suka ditanya. Saya di Batam dikasih cewek. Ceweknya saya ajak ngobrol di lobi, ceweknya pulang, panitianya yang stres. Oh Pak, nggak suka cewek ya? Kita ada cowok juga Pak. Lah, bingung Pak, bingung. Kenapa? Karena kita artis. Jadi semua fasilitas kebutuhan dikasih, padahal tidak. Saya tidak mau, karena Alkitab ngomong, Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Zina adalah hal yang paling Tuhan marah. Jadi jangan berzina. Kalau Anda mau mencuri, mungkin hukumnya masih boleh 363 ya, 365. Nggak boleh, tapi tetap 8 tahun penjara. Ya kan? Buat pemain musik, mata Anda sipit, syukuri. Karena orang mata sipit nggak pernah ada berita di hipnotis. Karena orang mata sipit anti hipnotis. Lu mau pakai apa percuma, dia merem. Tenang, kita yang mata sipit aneh. Abang kemarin ke Beijing kan, satu hal di Beijing yang paling gak enak apa? Di daerah Tiananmen orang kalau buang air nggak dikunci pintunya, jadi dibuka, dia ngablak begini dulu. Bener kan Bang, serius. Kita yang orang Indonesia sampai ya ampun sih, bukannya dikunci, nggak dibuka sama dia, ada yang lewat dia melongo. Saya suka, aduh, tapi ya itulah. Yang penting tetap hari ini semua diberkati dengan sukacita, amin. Saya baru hari ini dengar suara Kasari, beneran. Dulu udah sering ke satu bar di GPCC, belum pernah dengar dia nyanyi. Tapi pas hari ini dia nyanyi, keren banget. Saya kebetulan kenal sama abangnya, sama Freddy juga kenal. Kebetulan sama-sama pelayan di penjara. Saya dulu kerja di Rutan Cipinang. Ada yang mau masuk? Nggak boleh, udahlah. Habis ini kita doa berkat ya. Persembahan kedua ya Pak ya. Ingat, mau diberkati? Mau diberkati? Beri yang terbaik. Kalau harus begitu Pak. Saya punya berlian 3 karat ya. Kalau kata salah satu artis, saya pakai berlian 3 karat. Saya langsung nyaut sebelah dia, itu Coca-Cola kali. Kan berlian nggak 3 karat, 3 karat. Lah kalau karat Coca-Cola. Lu mau Natalan itu coy. Apalagi saya orang Manado. Manado itu kelemahannya kaleng kongguan. Ada orang Manado sini mana? Orang Manado nggak boleh lihat kaleng kongguan Pak. Kenapa? Ada rantainya. Rantainya disolder, dipakai ke gereja. Saya usaha kecil-kecilan Pak di Manado. Kak Sari kalau mau usaha di Manado paling enak. Usaha apa paling enak? Rental mobil. Karena di Manado kalau hari Minggu mau ke gereja biar cuma 2 meter tetap naik oto. Dan orang Manado kalau naik oto DP kaca dia nyak kunci, sekalipun AC nyala kenceng. Kenapa? Buat mau badada. Iyo. Itu kalau orang Manado coy, mau bagaimanapun tetap AC nyala kenceng, gak dikunci gua sampai ngomong. Terus yang kedua, kalau dapat berlian bro, di gereja Protestan tahu-tahu dia angkat tangan. Kirain mau menyembah Tuhan, mau ngasih lihat cincin. Itu kalau orang Manado, semua Desember coy, Manado semua piara babi.
Dari semua binatang cuman babi yang puasa. Anda pernah menyelidiki babi kalau Desember nggak makan? Iya beneran, babi puasa mereka. Karena mereka tahu 20 hari lagi kita tewas. Siapa yang paling kurus, dia yang nggak akan pernah dipotong. Jadi mereka berpuasa, ya kan? Kenapa saya pakai kacamata di kepala? Cek semua di YouTube. Saya nggak pernah pakai kacamata di mata. Saya selalu makainya di sini. Karena mata saya nggak pernah minus, yang minus otak saya. Sekian dan terima kasih. Saya mau